Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله فيا أيها الناس اتقوا الله فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبينا صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث التي رواه الإمام الأحمد في مسنده رواية الفضالة ابن العبيد رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالمؤمن من آمنه الناس على أموالهم وأنفسهم والمسلمون من سلم المسلمون من لسان ويده والمجاهدون من جهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر خطايا والذنوب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kita puji Allah sebanyak-banyaknya. Setiap selesai salat kita membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Dibaca 33 kali setelah selesai salat. Apa tandanya kita membaca sebanyak 33? Karena sebanyak itu pula lah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Mestinya tak cukup dengan 33 yang kita baca, tapi lebih banyak lagi daripada 33 itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Di dalam surah Al-Kahfi sudah disebutkan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya dikumpulkan air laut di dunia ini sebagai tinta, dikumpulkan ranting di dunia ini sebagai pena, dikumpulkan daun di dunia ini sebagai kertasnya, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Air laut pun sudah kering, tinta pun sudah kering, ranting pun sudah tak ada lagi, daun pun tak ada lagi untuk jadi kertas, namun nikmat Allah belum selesai untuk kita tulis. Maka oleh karena itu, ashkuruli wa la takfurun.
bersyukurlah kepada Allah, wala takfurun, dan jangan kita mengkafiri atau mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul junjungan alam, seorang manusia yang mulia dari kalangan makhluk bashar, seorang manusia yang indah akhlak dan budi pekertinya, seorang manusia yang harum namanya, seorang manusia yang selalu disebut-sebut dan diidolakan oleh pengikut dan umatnya. Itulah dia Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariquhu karih, mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ariquhu, keringatnya pun baunnya seperti baun parfum. Hadis di dalam Sahih Imam Ibnu Khuzaimah, hadis riwayat daripada Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di siang hari, beralaskan tikar yang terbuat daripada kulit kambing. Nabi tidur siang. Keringat Nabi keluar, banyak keringat Rasulullah. Setelah Nabi bangun dari tidurnya, datanglah Ummu Sulaim membawa botol kecil. Dibawa botol kecil oleh Ummu Sulaim, diambillah keringat Nabi yang menempel ke tikar tadi. Diambil keringat Nabi memakai kapas, dimasukkan ke dalam botol kecil itu, kemudian diletakkan oleh Ummu Sulaim. 3 hari setelah itu Nabi nampak diambil oleh Rasulullah. Dibuka oleh baginda Nabi botol kecil tadi, keluarlah haruman yang semerbak. Tak pernah Nabi membaunkan harum yang lebih daripada itu. Itu parfum yang paling wangi, sehingga dalam riwayat seluruh penduduk Madinah pun menghirup baun parfum itu. Kata Rasulullah, "Mahada?" Kata Ummu Sulaim, "Ini punyaku ya Rasulullah." "Engkau beli di mana?" "Aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah." "Engkau dapat di mana?" "Aku pun tak dapat di mana-mana ya Rasulullah." "Mabhaluka ya Rasulullah?" "Ada apa ya Rasulullah?" Kata baginda Nabi, Ummu Sulaim, kata baginda Nabi, "Ma ishtadda rih." Aku tak pernah mengharumkan parfum yang lebih harum daripada ini, kata Rasulullah. "Ishtari yundi." "Tolong belikan untuk aku parfum ini," kata Rasulullah kepada Ummu Sulaim. Langsunglah Ummu Sulaim mengatakan, "Ya Rasulullah, hadza min ariqika syarif." Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. Keringat Nabi pun mulia, maka sesuai dengan nazam gumaman syair, "Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani." Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dihinggapi oleh lalat. Kenapa? Karena keringat Nabi pun baunya baun parfum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal ahibbatul kiram, hari ini kita penduduk Indonesia mendengar berita, melihat di layar TV, umat Islam terbunuh. Ada yang mengatakan matinya seperti mati syahid, digolongkan kepada syuhada. Ada yang mengatakan bahawa matinya itu adalah mati biasa saja. Tapi yang terpenting, hadis Nabi sudah mengatakan, "Man qala la ilaha illallah." Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah jaga 3 daripadanya. Maluh, Allah jaga hartanya. Damuh, Allah jaga darahnya. Wa irduh, Allah jaga kehormatannya. Siapapun ia, walaupun ia daripada golongan ahli maksiat, tapi kalau sudah Islam agamanya, ditandai dengan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak boleh kita bunuh, tak boleh kita rampas hartanya, tak boleh kita rusak harga dirinya. Kenapa? Islam menjaminnya dengan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia tak salat, walaupun dia minum khamar,
walaupun dia melakukan maksiat kata ulama, tapi masih ada di tubuhnya kalimat la ilaha illallah, maka dia tak boleh untuk kita bunuh. Apalagi kalau itu jelas-jelas orang yang saleh yang kita bunuh. Maka hadis dalam Imam Ibnu Majah dijelaskan, Allah lebih ringan, Allah lebih mudah menengok runtuhnya Ka'bah. Batu Ka'bah runtuh satu persatu, batu Ka'bah lebih Allah inginkan dibandingkan dengan darah umat muslim tertumpah di bumi Allah. Berat, memang berat darah manusia itu, apalagi umat Islam. Kenapa? Karena mereka sudah diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Maka hati-hati saudara kaum muslimin. Kita tuduh mereka bagian daripada teroris. Jelas dulu takrif teroris itu seperti apa, definisi teroris itu seperti apa. Ada dalam satu buah tulisan yang ditulis oleh ulama Mesir, bahwa irhabi, teroris itu dia memiliki 4 kriteria. Pertama, laisat watani. Pertama, teroris tidak menginginkan adanya negara. Dia cukup satu saja, apa? Negara Islam. Ini teroris. Tak bisa kita benarkan pendapat seperti ini. Nabi dahulu kala hijrah ke Madinah, Nabi tidak mendirikan negara Islam. Nabi tidak mendirikan negara Islam, tapi Nabi membesarkan Madinah yang dahulunya namanya Yasrib, dirubah oleh Nabi namanya Madinah. Maka teroris tidak menginginkan adanya negara, dia mesti harus ada negara satu saja pada dirinya. Yang kedua, ciri daripada teroris dalam tulisan itu kita baca, sahil kufurun nas, mudah dia mengkafirkan orang. Sedikit orang berbeda dengan mereka, mereka kafirkan. Sedikit orang berbeda pendapat dengan dia, dia kafirkan. Yang tidak kafir cuma dirinya, yang lainnya kafir. Ini ciri teroris yang kedua. Kita harus cerdas, tak boleh kita asal menuduh teroris-teroris saja. Hari ini sampai Islam pun sedikit dituduh teroris. Nanti khawatir yang datang ke masjid pergi salat dituduh teroris. Hati-hati kita. Yang berjenggot nanti dituduh teroris. Yang rajin ke masjid salat jemaah dituduh teroris. Hati-hati, kita mesti kenal apa itu definisi teroris dan seperti apa ciri-ciri teroris. Dia mudah mengkafirkan. Sedikit saja orang berbeda pendapat dengan dia, dia kafirkan. Ini kafir ini. Ini kafir ini. Ini ciri daripada teroris. Yang ketiga, yang benar itu adalah dirinya saja, orang lain salah. Ini ciri-ciri teroris yang ketiga. Pendapat dia benar, pendapat orang lain salah. Dia tidak bisa menerima pendapat orang, dia tak bisa menerima pendapat orang lain. Maka hati-hati kita. Kenapa ISIS bisa ada di daerah-daerah Timur Tengah? Karena ego daripada pendapat mereka. Mereka mengatakan mereka saja yang benar, orang lain salah. Sehingga ada di daerah Afrika namanya Boko Haram. Daerah Afrika ada namanya Boko Haram. Ketika orang sedang solat Jumat seperti ini, datanglah mobil dengan isinya alat lengkap untuk perang, dibawa oleh orang-orang itu. Kemudian orang sedang salat Jumat ditembak. Yang menembak mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, kata yang menembak dari luar. Yang mati pun, yang ditembak pun juga mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kenapa bisa yang menembak mengucapkan Allahu Akbar, orang yang salat di dalam masjid mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Kenapa bisa? Karena mereka yang di luar mengaku diri mereka saja yang benar, sedangkan yang sedang salat ini salah. Inilah ciri-ciri daripada teroris. Apakah itu ada pada orang-orang yang kita bunuh kemarin ini? Apakah ada itu pada yang terbunuh kemarin? Apakah dia tidak mencintai negaranya? Apakah dia mudah mengkafirkan? Apakah dia merasa benar saja? Kalau tidak, hati-hati, hati-hati, karena Nabi SAW mengancam betul bahawa kita tak boleh membunuh saudara kita kaum muslimin. Maka oleh karena itu, lewat mimbar ini kita sampaikan ke Komnas HAM, buatlah satu jalur, buatlah tim pelacak independen sehingga terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar.
Kita Muslim tak ingin pertumpahan darah itu ada di mana-mana. Darah kaum muslimin sangatlah berharga bagi kita. Ingat Nabi SAW di Madinah, di pasar, terjadi perkelahian di pasar antara Yahudi dengan kaum muslimin. Kaum muslimin menampar Yahudi. Nabi marah. Nabi marah sampai ke telinga Rasulullah. Kata Nabi, "Man darabal Yahud?" Siapa yang memukul Yahudi? Kata Rasulullah, "Si fulan ya Rasulullah." "Engkau memukulnya kenapa?" Kata Rasulullah. Dipanggil oleh Rasulullah. "Dia menghinaku ya Rasulullah. Dia menghina ibuku ya Rasulullah. Dan dia menghina agamaku ya Rasulullah." Kata baginda Nabi, "Min yaumina hada." Mulai hari ini tidak dibolehkan lagi bagi kaum muslimin untuk memukul Yahudi. Maka itulah lahir nama kafir, kafir zimmi. Dia dilindungi. Islam itu tak semena-mena kafir langsung dibunuh, tak ada dalam Islam, ajaran Islam seperti itu. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu dengan tasamuh, Islam itu moderat, Islam itu lapang, tidak picik, dan tidak pula Islam itu ada di dalamnya teror. Maka oleh karena itu kita kaum muslimin husnuzanlah kita sesama kita. Jangan sampai kita mencurigai saudara kita sendiri. Saudara kita salat di samping kita, kita curigai. Saudara kita ibadah di samping kita, kita curigai. Untuk apa kita ibadah kepada Allah kalau di antara kita masih ada tajassus? Kalau di antara kita masih ada yang saling intip mengintip, curiga mencurigai, hilangkanlah sifat itu. Kata baginda Nabi SAW, "Al-mu'min kal jasadun wahid." Kata Rasulullah, seorang mukmin sama seperti tubuh yang satu. Ketika sakit yang satunya, yang satu pun ikut sakit. Begitulah umat muslim seadanya. Maka oleh karena itu, kita dijadikan oleh Allah, mudah-mudahan Allah istiqamahkan iman di dalam dada kita. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan Allah cabut iman di dalam dada kita. Sampai kita meninggal dunia pun hendaknya membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. مثل نعمة الحياة ونعمة العقيدة الصحيحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في البر والبحر الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا بلدة طيبة ورب غفور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والإرهابية والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين وألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف قلوبنا كما ألفت بين المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم
يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا الله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله